Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di channel Generasi Anak Reptil. Sekarang kita akan melanjutkan dari part kemarin. Kita sudah melewati beberapa hari, kita tidak pernah konten. Sekarang part 2-nya kita akan unboxing, ya, oke. Jadi kita akan membuat beberapa part di sini. Kita palingan sampai 5 part saja. Ya karena banyak episode lah, banyak perubahan dari kita. Oke, jadi kita akan unboxing hewan terbaru kita, yaitu biawak. Itu biawak masih kecil, kalau di daerah sini namanya miawak. Kalau kalau biawak yang masih kecil ya kadal. Kadal, ya punya kadal-kadal kot lah, kadal-kadal kali. Itu kalau yang di daerah sini. Kalau biawak kalau biawak kan yang gede, kalau yang miawak itu kecil. Nah, barangnya sudah ada di samping saya. Ini dia barangnya. Wede. Tanpa basa-basi kita langsung buka saja. Ini keren ya, eksklusif ya. Ini dari itu kita sudah kletek-kletekin lagi, jadi nggak perlu banyak sensor ya, kita langsung kletek-kletekin aja. Dan kita juga sekalian cari tahu ini makannya apa, biar gua tidak banyak nanya. Oke, 1 2 3 Jess. Ini masih ada kantongnya ya. Tuh, masih ada kantongnya. Wih, ternyata kayak gini ya pakainya. Kelihatan gak guys? Itu pakainya kayak serbuk-serbuk kayu, nggak kelihatan ya. Oke, ini kandangnya. Ini kayaknya buat kandang deh guys. Kayaknya ini buat kandang. Kita taruh sini aja dulu. Oke, kita akan balik kamera dulu teman-teman buat lihat isinya, semoga masih hidup. Oke. Oke teman-teman, jadi kita sudah memerok. Ini ya udah diperluaskan seperti ini tuh. Hanya cuma ada satu sepeda ini punya berbarengan. Oke, jadi ini adalah kodomo. Ini adalah biawak dan kita akan rahasiakan ini dari paket siap. Oke, kita langsung buka, semoga biawaknya tidak loncat. Tuh kan benar, itu makanya serbuk-serbuk kayu gini. Biawaknya dari tadi itu ngumpet di bawah teman. Nih, kita lihat ya, semua gigit kepalanya di mana lagi. Saja kita buka dulu. Oke, ini biawaknya tuh. Gila, keren banget. Oh, kepalanya ini. Gila, keren banget. Dia keren banget. Warna biawaknya keren banget. Lihat nih. WZ, gila. Wih teman, keren kali nih. Kita akan di kamera. Ini teman, biawaknya keren banget coy. Lihat tuh. Wih, gila, mantul kali guys biawaknya guys. Keren, ini masih kecil ya. Kayaknya ini buat kandangnya sih, yang ini sih. Oke, kita coba masukin di kandang dulu ya. Apakah dia nyaman. Dan juga, oh ya, serbuk kulit kayunya. Ya, bukan serbuk sih, lebih arahnya sekulit-kulitan. Kulit-kulitan kayu, oke. Kita masukin dulu teman-teman. Sabar ya, ini butuh proses teman-teman, gila. Oke teman, kita lihat ya, ini biawaknya. Kita langsung masukin serbuk atau kulit-kulit kayu. Oke, kita masukin ya. Jadi kita itu jangan langsung dibrok gitu. Jadi kita pelan-pelan aja di kayak gini. Tapi kok takut ya? Jadi kita harus keluarin biawaknya dulu. Tapi kan gue nggak ada kameramen, nggak ada bantuan. Aduh, pokoknya kayak gini. Kita tambahin aja ya pelan-pelan ya. Oke. Mantul. Tumpah sih. Oke. Karena susah, kita ambil pakai tangan dulu. Ambil pakai tangannya, kita skip dulu. Oke teman, biawaknya sudah kita taruh ini ya. Taruhin kulit-kulit kayu. Sebenarnya kita nggak usah taruh kulit-kulit kayu gini karena gue udah punya kandangnya soalnya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah kan kalau kayak gini kan harusnya biawak kan di perairan gitu. Jadi ini sebenarnya nggak usah ya. Ini palingnya yang buat. Nah, aku setuju guys. Kalau ini yang wadah ini tuh buat dijemur aja, buat dijemur. Kalau wadah aslinya kita pakai akuarium. Ini buat jemur aja, oke? Jadi kita tutup dulu guys. Kita mau ambil akuarium, takutnya lepas. Oke, kita skip dulu ya. Kita mau ambil akuarium di luar.
Sebenarnya nggak usah skip sih, aku cuma males aja gitu. Buka pintu begini. Oke, kita langsung ambil. Aduh. Tuh, ini ada beberapa perubahan ya. Ambil hook, terus ini ambil kandang. Kita sebenarnya sudah siap-siap sebelum hewannya datang. Oke. Oke. Sudah siap-siap sebelum si hewannya datang. Oke. Let's go. Dan sebenarnya ini ngontenya itu sore temen ya, hampir sore karena gua tadi pagi ke saudara gua pakai sepeda itu di daerah Kalinyamat. Tapi alamatnya nggak perlu gua sebut keras-keras ya. Ini seperti ini kita ratain. Nah ini baru. Sebenarnya ini gua mau hias yang seperti ada kayu-kayunya gitu, tapi nambah biaya lah. Kayak lo harus beli lem atau beli kayu-kayunya dulu. Oke, ini biawaknya. Kita akan provokasi ya teman. Let's go, coba teman. Let's go. Ini biawaknya ya. Oh ya, dulu. Ini biawak teman. Oke, dan ini kelaminnya gue juga belum tahu ya. Wih, langsung dilempar-lempar. Gila, gitu. Sebenarnya ini udah jinak teman. Sebenarnya udah jinak tuh, tak pegang-pegang juga nggak apa-apa. Jadi barangkali kayak gini kan ngebalik gitu ya teman. Kan ngebalik, kecebet guys. Masuk ke kolong guys. Oke teman, gila gue tadi sempat panik ya. Untung gak lepas ya. Wih, ini aku ternyata balik. Wih, lepas lagi ke belakang sepeda. Oke, kita pegang biasa saja ya. Oke, aduh. Ya. Oke, kita pegang biasa saja teman. Kayaknya ya, setahu gua ini biawak yang tidak suka menyerang. Setahu gua, tapi kalau gede ya nyerang juga. Oke ya, lihat. Baby salva ini lucu banget. Bagi yang tahu ini jenis kelaminnya apa, keren. Juga ini baunya masih belum terlalu wangi. Kita soalnya belum mandiin karena kayaknya saking terlalu di sini. Ini udah sampai bau. Oke, ini buat jemur aja dah. Kalau buat kandang asingnya itu yang ada airnya. Dijemur. Oke teman, katanya ini jenis kelaminnya betina ya. Lalu ini sama kalau tes sama apa beda ya? Oh, jantan ini men. Jantan nih kayaknya nih, fix jantan. Oke, karena ini jantan kita kasih nama Rico aja ya. Rico. Gila ini Rico. Keren guys. Gak sia-sia sih gue beli ini sih, biawaknya sih. Waduh gila. Rico lucu banget kawan-kawan. Wih naik tuh. Naik ke sini tuh. Ih gila, kukunya. Beli gua sampai sobek cuy. Kukunya ngeri banget. Ya. Tuh dia tuh suka naik gitu. Suka naik. Lidahnya panjang ya, kayak King Koros. King Koros juga mirip ini juga mirip King Koros. Lidahnya panjang. Wih, keren. Parah. Oke. Ini kalau disepankan harga ini ya, harganya 25 ya. 25 teman. Gila. Harganya 25 ya. Warnanya benar-benar secantik ini biawak guys. Ini ya biawak warnanya gila. Gue pertama kali megang biawak
Tapi pernah sih yang gedenya. Oke. Oke kan teman-teman sebenarnya ya. Dan kita juga memperlihatkan ular kita si Gon sama si Palum, si Laila ya, si Hilda. Kita mau kasih lihat Hilda ya, namanya bukan namanya Hilda, itu yang Gonyo sama itu ular gue ya. Oke, kita akan kasih lihat si Hilda teman, ini kita taruh dulu di kandangnya ya. Oke teman, kita taruh dulu di kandangnya ya. Riko, jangan kayak gitu Riko. Kita langsung kasih blung dulu, biar dia itu senang berenang. Kita tutup, terus kita bawa ke luar. Oke teman, kita bawa dulu keluar, oke? Oke teman, kita sudah taruh di sini ya. Lihat, kita udah taruh di sini si Rikonya, dan kita ambil si Gonyoknya. Lihat lu, gue belum ambil hook. Kita ambil dulu hooknya guys. Oke, karena ini prosesnya mesti ada lama, kita juga mesti gatal. Kita harus rekam dia aja. Oke, ini adalah gua kita ya, Gonyo sama Oksesepala, maksudnya Oksepala. Gonyo sama yang berjenis kelamin betina, dan kita kasih nama si Hilda teman. Ini Gonyo keren juga ya warnanya ya. Jadi cara membedakan jantan atau betina itu dari bagian warna ya. Jadi kalau menurut saya itu kalau yang betina warnanya itu ada kuningnya ya, kayak gini tuh. Warnanya itu lebih muda dan juga ada kuningnya. Oke. Nah, kalau jantan itu lebih gelap dan lidahnya itu lebih biru. Ini lidahnya itu pinggir biru, tengah hitam gitu, jadi enggak, itu betina itu. Kalau yang jantan itu lebih biru semua malahan bisa itu ya. Kalau betina ya, kalau diprovokasi kadang birunya itu pindah di tengah, hitamnya pindah di pinggir. Nah kalau yang jantan itu eh, birunya campur hitam. Kalau diprovokasi itu jaminan akan biru semua. Itu kalau buat yang jantan, oke. Dan kayak ini mau setting ya, karena ini kulitnya sensitif banget. Pas kita pegang aja itu udah kayak geser gitu ya. Dan kalau kita mau provokasi harusnya jangan di sini. Tapi gimana lagi? Tapi gue kagak ada kameramen ya. Kalian gue bersihin kayak gini karena ini masih basah teman. Aja, wis gila gonyonya mantep juga teman. Tuh lihat tuh, enak banget tuh. Tuh, wede itu lidahnya, lu merhatiin lidahnya nggak sih? Tuh, itu ada biru kan? Biru. Tuh biru, tuh, ada birunya kan? Yes gila. Oke, kita akan liatin ya yang lebih jelas. Lihat teman ya, kita langsung hook saja. Kita pakai hook teman. Ini ada. Wede. Ih, terus kali teman. Guys, ini posisi pas kita provokasi ini. Oke. Oke. Ini sangat sensitif. Jadi kalau kalian memelihara seperti ini, itu yang paling bisa, yang pertama adalah keamanan atau safety first. Itu kalian bisa menggunakan kayu seperti ini, ya kalian bikin seperti ini. Kalau enggak, kalian pakai hook langsung aja, hook, neck hook itu. Dan kalau kayak gini kalian juga siapin mental dan gerakan cepat. Kalian bisa menghindari atau bisa menyelamatkan diri kalian dengan hindaran itu yang. Dan yang kedua, yang ketiga ya mental sebenarnya. Lihat,
Yang diutamakan itu hal jangan diutamakan kegayaan ya, karena kegayaan bisa menyelakai kalian ya. Tuh lihat. Gila, di sini diserang terus. Poin pertama itu mental, yang pertama itu ke safety atau keamanan, yang kedua mental, yang ketiga biaya atau ya, kalian digigit gitu kan mesti biasa kalian nggak tahu jenisnya kan mesti bawanya rumah sakit aja, barangkali bisa tuh channel ini. Yang terutama kecepatan ya, mental juga harus kuat tuh. Kalau mental nggak kuat udah terus ini tuh bisa kayak jantungan kayak dekat gitu. Tapi kalau udah biasa mental udah kuat udah maju sekali ya, sangat tinggi sekali seperti Korea tuh. Wih, tapi ini ularnya tidak yang berbisa itu ada dua, jadi itu ular hijau dari Jawa, yang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, dari pokoknya yang di daerah Jawa. Ular hijau itu ada 3 jenis, yang pertama Ayatul Prasina, yang kedua itu Trimeresus albolabris, yang ketiga adalah Moxisi palung. Itu ular ini atau biasa disebut juga ular bajing karena itu sering memangsa bajing teman-teman. Yang berbisa ada 3 jenis. Yang berbisa ada 2 jenis. Oke. Minimal kalian harus tahu jenisnya. Kalau kalian nggak tahu jenisnya udah kalian angkat tangan memelihara yang lain, contohnya kucing, itu mesti mental yang utama ya. Jadi biasanya kalau kayak gitu mesti langsung push gitu. Tapi kalau udah mentalnya udah terjaga aman. Mending ular-ular yang apa buat kalian, yaitu ini juga sebenarnya bisa untuk kalian, untuk awam yang misalnya kalian suka reptil, kalian ya lebih baik kadal lah, kadal dulu. Gue juga meliharanya itu londok. Nah biasanya kalau bapak kalian nggak tahu mesti londok dibuang kalau tersersi color. Pertama yang kadal iguana dulu. Nah kalau kalian sudah bisa mendarat, nah bisa ditingkatkan. Tapi kalau saya itu dari kalau tahu dari londok ya, melihara londok itu nyampe berapa londok dibuang terus. Bahkan saya pulang ngaji juga itu buat londok teman dia. Ini buat mental tuh, buat mental itu kecepatan. Tuh, ya yes. Ini juga itu kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya kalau tuh lihat. Mental yang pertama itu harus kita ganggu pakai kaki ya. Gila, ke kepala gua berdiserang. Itu yang terutama bagian kepala, karena ular bajing ini mau manusia, mau hewan, mau itu ya pokoknya makhluk yang berdaging mesti dia tuh ngincernya kepala duluan. Contohnya seperti Ayatul Prasina juga itu, kalau itu dia mempunyai mitos ya. Kalau kalian di hutan, kalau kalian di hutan biasanya kalau dipatok Ayatul Prasina itu di bagian ubun-ubun di yang kalau kalian tahu yang gue juga bahasa Indonesia nya. Misalnya Ayatul Prasina atau ular putih seperti itu. Kalau misalnya kalian main di hutan ketemu Ayatul Prasina, digigitnya mesti kalian sering dipatok di ubun-ubun yang itu, katanya mitosnya, saya itu sering dengar kalau nonton Ardi Reptil, saya itu nelusurinnya itu di situ. Tuh. Hati-hati ya teman, kan juga kalian udah pasti ada. Oh ya, ular itu tidak menggunakan telinga untuk mendengar, menggunakan getaran dan juga gerakan dari musuhnya atau lawannya. Contohnya seperti ini ada. Ini kayak kalau saya belok ke sini ya tuh, dia ngikutin. Kelihatan nggak dari kamera? Tuh, itu ngikut saya. Tuh. Ya itu tidak menggunakan indera pendengar, itu cuma menggunakan indera getaran juga pergerakan dari lawannya atau dari mangsa yang dia ingin mangsa. Tapi kalau manusia cukup menggigit. Mental yang pertama terjaga kuat, tidak ada kelemahan bagi mental kalian. Kalau kalian memelihara ular seperti ini, tidak ada mental, udah kalian bisa masuk rumah sakit karena dipatok tersebut, karena kan tidak mempunyai mental. Ya, tuh gila. Responnya gila banget, kerasnya. Gue bener megang tuh. Gila.
Yang diutamakan dari respon. Jangan dulu. Jangan dulu. Gila, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh, badan mau tak tarik loh. Oke. Diserang kan. Nah, ular juga pinter. Ular juga itu pintar. Jadi kalau misalnya ya kalian ketemu ular, pas jadi posisi strike posisi ingin melawan atau menyerang mangsanya, biasanya itu dia pinter. Kalau mau ditangkap manusia ya, kan manusia itu misalnya mau ditangkap orang atau yang ingin di rescue atau hunter gitu, ya kalau misalnya taktiknya itu pas, yang mesti dia langsung nangkap kepala. Tapi kalau dia itu lihat mangsanya duluan, lihat orangnya duluan, kan mesti dia posisi strike nih. Kan harusnya si hanya atau si yang rescue-nya kan harusnya nangkap ekor dulu. Itu dia pintar, dia langsung lipet ekornya biar nggak ditarik. Itu kepintaran dari ular tersebut. Jadi wah, sangat unik sekali. Dan ular Gonyosomachypala ini sering diburu untuk beratraksi. Itu sering diburu oleh orang-orang yang ikut tradisi ya. Kan juga di Indonesia banyak tradisi yang menggunakan ular. Contohnya tradisi Kasundaan itu apa ya? Itu sering diburu untuk atraksi. Pokoknya seperti itu. Nah, jadi saya mengambil ekornya, itu langsung di stop seperti ini. Udah dah, jauhin dulu. Ya aja. Lihat guys. Dia langsung ditekuk gini sama si. Dia langsung ditekuk. Lihat. Lihat nggak? Langsung ditekuk seperti itu. Gua dekat dulu ya. Nah. Tuh. Ya. Tuh, ini langsung ditekuk seperti itu. Kejauhan kasih. Tuh, langsung ditekuk seperti ini kan. Ini kan kepalanya. Tuh. Ini tuh langsung ditekuk seperti ini biar itu tidak diambil oleh manusia atau yang suka nge-rescue. Tuh. Harusnya ya teman. Gonyosomachypala itu harusnya posisinya itu mangap. Jadi kita kalau mainin harus tenang biar itu mangap terus. Jadi itu nggak nge-strike aja, itu harusnya mangap. Tapi ini kenapa seperti ular kobra itu kan, ular kobra kan biasanya kalau kita provokasi kan mangap terus nanti mingkem nih sambil ngelebarin hooknya. Ini tapi kok nggak. Gonyosoma itu kata Opik yaitu mulut itu mangap dan bunyinya seperti itu mangap. Oke, kita skip dulu teman. Oke. Dan kita bawa gue. Ular ini itu makan Oke teman, tadi ada bapak gue jadi makanya gue skip dulu. Oke, jadi ular ini itu memangsa sejenis tikus ya biasanya. Nah, ular ini kenapa dinamakan ular bajing? Ular ini sering dilihat memangsa tupai atau bajing, tupai kelapa kalau nggak salah, yaitu dibilangnya bajing. Dia sering dilihat memangsa bajing, tapi dia juga sering memangsa hewan yang lain yang berdiri yang selalu di atas pohon. Contohnya burung juga sering makan, dan juga burung juga sih teman. Ada hewan lain juga ya. Woi, gila.
tiba aja loh, gak ada di gua senggol-senggol nggak apa-apa. Lalu gua mau nyeting kamera, nggak kelihatan, hampir aja kelihatan nggak teman, kelihatan ya. Nah, ular ini juga selain mangsa bajing, memangsa burung, dia juga memangsa tikus. Hewan-hewan yang ada di bawah dia juga sering dimangsa oleh ular konyol sama kala tersebut. Sering dimangsa konyol sama obsesi pak. Itu dia itu misalnya cadangan. Itu burungnya gila, bisikin banget, gue lagi ngonten. Ampun bang, jago. Oke. Dengaran gak teman? Ular konyol sama kepala ini kalau misalnya makanan yang ada di pohon itu kayak misalnya ada mangsa lah yang di atas pohon, dia langsungkan untuk turun ke bawah, tapi tetap mengikuti rumput-rumput yang hijau. Jadi itu berkamuflase ya. Jadi nggak sembarangan dia turun. Ya langsungkan turun ke bawah ya. Ular ini benar-benar eksotik dan juga keren. Dan juga ini seperti green mamba ya teman-teman. Ini ular mirip seperti green mamba yang ada di Afrika tersebut. Oke. Ini sangat keren, sangat eksotik, sangat lindung ya. Sangat punya terkeren dan terbagus lah, paling eksotik. Ini pertama kali gua bisa sedekat ini dengan ular. Yang nggak pernah kali juga gua memang kalau itu kan kalau kita pelihara hewan kita memang benar harus dekat dulu sama hewan tersebut. Seperti contohnya ya Panji Petualang juga kenapa bisa dekat itu dengan king cobra, karena dia itu mempunyai kontak hati ke hewan tersebut yang dibilang sangat akur dan juga kuat banget untuk kontak hatinya, sangat bagus. Dan makanya kenapa bisa Panji itu bisa dekat itu dengan kobra, dengan king cobra, dengan ular lain, karena dia itu mempunyai kontak dengan hati ular tersebut dengan keras, dengan kuat, pernah bisa terputus dengan ular, dengan reptil tersebut ya. Nah, bahkan Panji Petualang itu memelihara kobra dari kecil, jadi nggak sembarangan. Dan juga jangan dibawakan ke hal-hal mistis tersebut. Oke. Mental harus terjaga ya. Jangan sampai mental kalian nggak terjaga, itu paling bahaya. Oke. Sabar. Enggak, itu tuh ekornya tuh. Oke. Kita sudah bisa dekat dengan ular ya. Ularnya udah tenang. Lihat. Gila. Wih. Dan juga Panji juga pernah berkata kenapa kita bisa sedekat itu dengan hewan-hewan. Contohnya kalian juga bisa menjinakin kucing kalian. Kalian punya kucing ya kan, kalau itu kucingnya sejinak itu dengan kalian. Kenapa? Karena kalian itu sudah mempunyai kontak hati kuat. Kalian memelihara pakai hati, kucing bisa sejinak apapun seperti adik kalian. Gila. Itu harus sangat harus sangat dipelihara yaitu hati kalian. Kenapa saya bisa sedekat ini? Ular ini juga itu pakai hati, bukan pakai kekerasan, men. Bukan gaya-gayaan. Tuh, lihat ya. Tuh. Nah, itu bukan merusak, itu bukan menyakiti mereka, tapi ini memprovokasi
kalau memprovokasi jangan sampai itu sengaja memukul dengan sekeras itu. Saya itu mukulnya itu nggak sampai kayak gini banget, itu cuma kayak gini dong, seperti menggeser ular. Jangan main ular seperti menggeser sesuatu lah. Ingat ya, pelihara ular itu bukan cuman dari pakannya doang, tetap dari sisi keamanan atau savers, juga dari sisi mental. Tiba-tiba kalian mempunyai salah kepada ular, contohnya kalian memegang ular di bagian ekor, itu ular pasti akan, bisa jadi itu ular ngamuk gara-gara dipegang bagian ekor. Mental tetap terjaga, pecahan juga tetap terjaga, dan juga biaya itu paling utama. Misalnya kalian memelihara kobra, biasanya seperti itu. Tapi nggak mungkin lah reptil pertama, misalnya kalian baru awam main ular, tidak usah pakai ular segala, pakai ular koros, pakai ular lantabi juga nggak apa-apa. Itu juga namanya udah ikut ular. Yang penting pakai ular amannya, piton aja kalian sudah dianggap menjadi reptiler. Atau nggak usah ular, pakai kalotes, pakai iguana aja kalian udah dipanggil reptil. Kalian melihara, bukan mengoleksi. Oke, mengoleksi sih bisa dipanggil oleh reptil. Maksudnya bisa dipanggil bahwa itu memang reptil. Memang kalian reptil kalau memelihara hewan reptil. Oke, bagus. Gila ya. Sekalinya dipegang ular ini ya, sudah tidak marah lagi sama gua, masih akhirnya sudah bisa dipegang. Oke, jadi itu ngembangin lagi. Nah, oke. Tabrak, janganlah ditabrak. Gila, panjang sekali men. Ukuran ular gue itu ada sih 2 meter kayaknya 1 meter juga, 1 meter lebih kayaknya. Karena gue nggak pernah ngukur, gue males ngukur temen. Mending melihat kesehatannya daripada ngukur gitu. Kalau ngukur kecuali kalau ada perpotongan dari badannya, contohnya ekornya putus, pasti kan kelihatan nih ularnya ekornya bisa pendek segini ya, harusnya runcing gitu. Tapi kalau ada ekornya yang putus, mesti tahulah ini mesti ularnya ukurannya semakin mengecil, bukan bertambah. Oke. Dan juga saya memperhatikan, saya itu memberi keamanan saja buat kalian. Kalau kalian memelihara ular, oke, lebih dekat aja biar suaranya itu kedengaran. Oke, kalau kalian memelihara ular, jangan disengajakan ditaruh di leher, jangan keseringan ditaruh di leher. Barangkali ular itu lagi gamut, tiba-tiba bisa menggigit di bagian mata kalian atau di wajah kalian ya. Itu paling berbahaya dibandingkan digigit di tangan. Apalagi ular berbisa di tangan saja kalian sudah bisa mati, apalagi di muka kalian. Dan juga ini mempunyai banyak urat atau mempunyai banyak saraf yang sangat fatal, sangat vital, itu berbahaya sekali. Jangan terlalu keseringan ditaruh di leher, kecuali ini moodnya lagi senang nih, kalian lagi benar-benar buat, boleh ditaruh di leher. Dan gue juga sama orang tua tidak boleh ditaruh di leher ya, karena enggak ya, gue juga pernah sih tapi nggak terlalu seringan karena berbahaya kalau ditaruh di leher. Kalau salah ya menurut ya, tapi memang seperti kalau ularnya galak ditaruh di leher ya, gigit otomatis, gigit kepala, gigit muka, gigit leher, mesti bisa. Nah gila, ularnya keren banget ya temennya. Dan gua pengen membeli sesuatu hewan reptil lagi, tapi ular, bukan sejenis kadal guys. Kita akan beli ular, yaitu kita tidak akan kasih tahu dulu kita mau beli hewan apa karena rahasia gitu ya. Wes, mana pokoknya nanti gua unboxing juga ya, tidak lupa. Oke, kita tujuannya sebenarnya bukan membahas ini tapi membahas biawak yang tadi yang kecil. Oke, biawak itu nanti besok gua mau urus juga ya. Gua mau urus sampai benar-benar mereka itu sampai benar-benar dia itu besar. Dan juga kita akan jemur dia juga ya sampai beberapa
jam saja, gak usah jam sih, menit bisa 10 menit berapa, karena dia itu masih kecil. Walaupun berjemur itu penting bagi kesehatan, tapi juga penting untuk dan juga dia bisa mengakibatkan kematian kalian menjemur terlalu lama. Oke, segini saja konten dari saya. Oke, closing lah, kita closing dulu teman-teman. Oke, teman, terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kita selalu melestarikan daerah, melestarikan satwa, melestarikan budaya, juga melestarikan sahabat kita juga, yaitu taman pepohonan yang membuat oksigen untuk kita ya, untuk paru-paru kita selalu sehat, selalu bisa bernafas. Oke, terima kasih teman, dan juga salam lestari bagi kalian, dan terima kasih. Salam lestari, semoga hewan-hewan yang di daerah kalian, tumbuhan atau sejenis makhluk hidup lainnya tidak punah, yang akan punah tidak jadi punah, yang akan hilang tidak jadi hilang. Oke, ini saja sekian konten dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap mengucapkan lestari bagi daerah kalian, dan dadah.